morning everybody, how are you today? Miss berharap kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Oke, nah jadi Miss mengucapkan selamat datang di kelas 2. Semoga di kelas 2 ini semangat dalam belajar semakin tinggi ya. Kalau bisa ketika di kelas 1 malas belajar, di kelas 2 harus bisa semakin semangat belajarnya. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Ya, nah jadi buat anak-anak Miss, apabila sudah memiliki buku, kalian boleh membuka bukunya page 3 ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, jadi itu di sini tentang keluarga Ino ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang keluarga, siapa aja yang termasuk ke dalam keluarga inti, siapa aja yang termasuk ke dalam anggota keluarga maupun kerabat keluarga. Oke, nah jadi Miss akan membacakan sedikit tentang keluarga Ino. Oke, inilah keluarga Ino. Oke, ayah dan ibu adalah orang tua Ino. Oke, nah jadi ayahnya si Ino bernama Pak Muiz, sedangkan ibunya si Ino bernama Ibu Loli. Oke, nah jadi Ibu Loli dan Pak Muiz ini termasuk kepala keluarga. Oke, sedangkan si Ino dan si Arin adalah anak dari Pak Muiz dengan Ibu Ino. Nah, tetapi di dalam keluarganya si Ino, oke, ada yang lain yang tinggal di dalam rumah Ino selain mereka berempat, yaitu kakek, nenek, dan Om Ben. Oke, nah jadi Miss akan beritahukan. Nah, jadi yang termasuk keluarga inti di dalam keluarganya si Ino ini yaitu ayah, ibu, Ino, dan Arin. Oke, nah sedangkan kakek, nenek, dan Om Ben itu termasuk ke dalam kerabat keluarga. Oke, nah jadi jika kalian masih mempunyai orang tua, papa, mama, adik, kamu, kakak, itulah yang termasuk ke dalam keluarga inti. Tetapi papa dan mama itu termasuk ke dalam kepala keluarga. Nah, jika ada orang lain yang tinggal di rumah kalian selain kalian, atau ada tantenya, kakeknya, neneknya, itu termasuk ke dalam kerabat keluarga. Oke, nah selanjutnya kalian boleh membuka buku kalian halaman 4. Oke, sudah dibuka bukunya ya. Nah, di sana dia ada terdapat silsilah keluarga Ino. Oke, nah jadi yang di sebelah kiri Miss ini dia keluarga Pak Muas, sedangkan yang di sebelah kanan itu keluarga Ibu Loli, ya, ibu dari Ino. Oke, nah jadi Pak Muas ini ayahnya si Ino memiliki satu saudari, yaitu Ibu Mutia, ya. Nah, sedangkan kakeknya Ino dari ayahnya itu bernama Kismo, dan neneknya Ino dari ayahnya itu bernama Hanum. Oke, itulah dia dari keluarga Pak Muas. Nah, sedangkan dari Ibu Loli, ibunya si Ino, ibunya ini memiliki 2 saudara. Yang pertama Isti dan yang kedua itu ada Om Ben. Ya, nah kemudian kakeknya Ino dari ibunya itu bernama Didu, sedangkan neneknya itu bernama Nenek Bina. Ya, jadi kalau ibu kalian atau ayah kalian memiliki saudara perempuan ataupun saudara laki-laki itu, kalian boleh memanggil bibi ataupun memanggil paman. Baiklah, sampai di sini materi kita tentang silsilah keluarga atau keluarga Ino. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang ungkapan permohonan maaf. Oke, nah pasti di antara kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu kepada guru, kepada orang tua, ataupun kepada teman kita.
Ayo, nah jadi ketika kalian melakukan kesalahan kepada orang lain, termasuk itu orang tua, guru ataupun teman, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mendiamkannya atau pura-pura tidak tahu? Nah, jadi hal yang harus kalian lakukan itu yaitu kalian harus meminta maaf. Ya, kalian harus meminta maaf atas kesalahan yang sudah kalian lakukan. Nah, tetapi ketika kalian meminta maaf kepada orang tersebut, ya, tidak boleh dengan sembarangan, harus dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh, ya, karena Tuhan tidak menyukai anak-anak ataupun orang yang suka berpura-pura, ya. Jadi kalau kamu pernah melakukan kesalahan kepada teman sebangkunya, kepada orang tuanya, kepada gurunya, nah maka kita harus meminta maaf karena itu perbuatan yang disukai Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan kan kita harus meminta maaf. Tetapi kalau kita tidak meminta maaf, nah maka Tuhan akan benci sama kita. Si Anton itu dia sudah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mau minta maaf kepada temannya. Kan itu tidak baik. Oke ya. Nah, tetapi kalau bisa ya. Kalau bisa ya janganlah membuat kesalahan ya. Tetapi kalau kamu membuat kesalahan tanpa kamu sengaja, segeralah meminta maaf. Nah, itu adalah salah satu contoh hidup rukun ya. Hidup rukun itu hidupnya tidak bertengkar, tidak bermusuhan, jauh dari perkelahian ya. Miss nggak suka nanti anak-anak Miss itu dalam satu bangku, satu kelas itu suka berantem ya. Karena kalau kita satu kelas ya, di dalam satu sekolah itu termasuk kita semua itu bersaudara ya, seperti kamu di dalam rumah, antara kamu dan kakak kamu, antara kamu dan adik kamu itu seperti keluarga. Oke, jadi hidup yang rukun itu tidak suka bertengkar, dan apabila kamu melakukan kesalahan kepada orang lain, segeralah meminta maaf. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Oke, buat anak-anak Miss yang ada di rumah tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk berdoa. Oke, thank you and God bless you.